Memanduan sehat seorang wali yang diyakini oleh penduduk Jawa main petasan di dalam rumah. Diyakini oleh penduduk Jawa katanya main petasan di dalam rumah sebagai Memanduan sehat adalah wali jazab yang sudah wali jazab ya. dihilangkan akalnya oleh Allah dari masalah dunia. Dan hal baiknya adalah semua hal yang berkaitan dengan wali Allah dapat mendatangkan barokah. Jadi apapun yang dilakukan meskipun di luar nalar sekalipun itu dianggap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai bentuk edukasi. Jadi saya disclaimer dulu ya bahwa video ini adalah video edukasi. Siapapun orang yang saya bahas di video ini bukan untuk merendahkan orang tersebut. Dan jikalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, silahkan teman-teman bisa bikin video sanggahan atau bisa tulis di kolom komentar apa yang salah dari perkataan saya. Jadi di video ini kembali lagi saya akan membahas orang yang katanya wali ya. Wali majdub. Ya, kepercayaan seperti ini juga ada di India. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa sebagian orang India itu ada yang mengagung-agungkan orang gila. Ya, bahkan sampai disembah-sembah. Kalau di India itu kebanyakan yang melakukan hal seperti itu adalah orang-orang yang non-muslim, teman-teman, dan dari kalangan kasta rendah. Kalau di India kan ada kasta tinggi, kasta rendah ya. Jadi kalau orang yang kasta rendah biasanya SDM-nya juga rendah. Karena walaupun orang itu ya punya uang banyak, kalau kastanya rendah tetap saja aksesnya dibatasi, akses pendidikan, akses pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, kalau di Indonesia uniknya itu justru orang-orang yang katanya punya pendidikan tinggi, lulusan pesantren ya, pandai baca kitab kuning, yang punya kepercayaan terhadap orang-orang yang secara akal kayaknya tuh nggak waras tapi diagung-agungkan. Jadi biasanya kalau orang-orang seperti saya mengkritik, itu akan dikatakan kopimu kurang kental, ilmumu kurang tinggi, mondokmu kurang lama gitu ya. Saya justru mempertanyakan orang-orang yang katanya mondok lama tapi punya kepercayaan seperti itu belajar apa di pondok pesantrennya. Coba kita lihat beberapa videonya ya, ini ya. Memanduan sehat seorang wali yang diyakini oleh penduduk Jawa main petasan di dalam rumah. Diyakini oleh penduduk Jawa katanya main petasan di dalam rumah sebagai Memanduan sehat adalah wali jazab yang sudah wali jazab ya. dihilangkan akalnya oleh Allah dari masalah dunia. Dan hal baiknya adalah semua hal yang berkaitan dengan wali Allah dapat mendatangkan barokah meskipun hal itu di luar nalar sekalipun. Gimana komentar kalian guys? Jadi apapun yang dilakukan meskipun di luar nalar sekalipun itu dianggap barokah. Main petasan di dalam rumah. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang yang memang secara akal sudah tidak berfungsi secara baik lagi ya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya sakit mental, kita nggak bisa menyalahkan. Bahkan hukum syariat pun tidak berlaku kepada orang-orang yang akalnya ya bermasalah, teman-teman. Jadi mau sholat atau tidak sholat memang nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik lalu main petasan di dalam rumah, ya mau gimana lagi, memang dia akalnya tidak berfungsi dengan baik ya. Yang justru menjadi pertanyaan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, kenapa membiarkan hal tersebut. Ternyata dibiarkan karena menganggap semua yang dilakukan oleh orang tersebut yang sudah katanya terangkat akalnya dianggap barokah. Bahkan main petasan di dalam rumah pun dianggap barokah juga. Oh ya, sekali lagi saya pertegas nih ya, saya tidak menghina orang yang dianggap wali itu ya. Saya hanya mengkritisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, lanjut ya, kita simak lagi video berikutnya. Ini ada video dengan caption atau tulisan seperti inikah wali Allah. Oke, coba kita lihat dulu videonya. Tapi banyak orang di antara mereka yang mengaku sebagai wali Allah, baik dari lisannya sendiri atau dia sengaja memotivasi murid-muridnya untuk memanggilnya dengan julukan-julukan yang seakan-akan wali Allah. Ya, ini adalah suaranya Ustadz Khalid Basalamah, ya, backsoundnya. Lalu kemudian murid-muridnya menyebarkanlah berita dusta tentang macam-macam hal yang tidak masuk di akal. Banyak orang subhanallah mengaku-ngaku dan bahkan menunggangi beberapa keadaan untuk mendapatkan urusan duniawi. Berapa banyak orang-orang di Indonesia yang tidak bertanggung jawab, semoga Allah berikan hidayah. Ya, tidak dipungkiri memang ya, dengan adanya anggapan-anggapan wali majdub ini,
Di samping itu ada bisnis barokah, ada bisnis air berkah, air kesembuhan dan lain-lainnya. Itu fakta teman-teman ya. Dia tipu dirinya sendiri dan dia tipu masyarakat. Tujuan ujung-ujungnya adalah masalah duit karena ingin mendapatkan urusan dunia ini. Tampil di tengah-tengah masyarakat tapi mereka pendusta yang nyata. Ada beberapa orang bahkan saya lihat sendiri cuplikannya yang luar biasa. Sangat jauh dari agama, ngawur ngomongnya. Tapi dianggap waliullah. Berikutnya coba kita simak nih ya penjelasan dari Ustadz Aminur Bait ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ini ada penjelasan tentang standar wali Allah itu seperti apa sih yang bisa disebut wali gitu. Coba kita lihat nih videonya. Lalu seperti apa standar manusia itu bisa disebut sebagai wali Allah? Sebenarnya sudah Allah sebutkan di surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah adalah orang yang dia mendapatkan jaminan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Artinya dia mendapatkan jaminan bahagia di dunia maupun di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lalu Allah memberikan definisi siapakah mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka wali Allah berdasarkan ayat ini adalah orang yang memenuhi dua standar, beriman dan bertakwa kepada Allah. Jelas ya, orang yang disebut sebagai wali, kalau kita menggunakan standar yang ada di Al-Quran, itu disebutkan allazina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu standar yang sangat jelas dalam Al-Quran. Maka kalau ada standar-standar yang lainnya tidak bisa kita terima. Karena kita akan menyebut wali itu maksudnya adalah wali Allah. Dan siapakah wali Allah? Hanya Allah yang tahu. Ya, betul ya. Ya, tentu Allah yang tahu, Allah juga yang memberikan standarnya. Allah memberi bocoran standarnya dalam surah Yunus itu, allazina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Maka kalau ada standar-standar lain seperti kesaktian, itu anggapan-anggapan orang saja. Tapi secara pasti yang bisa kita gunakan standar menyebut orang itu sebagai wali, ya jelas beriman dan bertakwa. Oke, lanjut lagi nih ya. Saya langsung ke bagian yang katanya wali majedub aja nih di sini kayaknya nih. Masyarakat kita masih terlalu terpercaya dengan aneka mitos misalnya atau khurafat dan perlu edukasi yang semacam ini. Kalau kita kembali kepada standar beriman dan bertakwa. Bertakwa itu kan karena amal. Sebagaimana iman juga karena amal. Sementara orang gila sendiri amalnya tidak diakui. Orang gila itu amalnya tidak diakui. Baik yang bentuknya ketaatan maupun yang bentuknya kemaksiatan. Betul. Nah, kalau ada orang yang amalnya tidak diakui, dalam arti ketika dia melakukan perbuatan apapun, baik taat maupun maksiat, tidak dinilai, bagaimana mungkin itu bisa disebut sebagai bagian dari iman dan takwa? Oleh karena itu dalam hal ini, orang gila pakai standar apa kita sebut sebagai wali? Kalau misalnya ada orang yang terlalu banyak beribadah kepada Allah sampai meninggalkan dunia, sehingga dia sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia, tapi dia waras secara akal, cuman dia meninggalkan dunia. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah gila ya orang ini. Gila maksudnya adalah sampai dia meninggalkan seluruh dunia. Mungkin dari ungkapan itulah muncul bahwa ada wali yang gila. Tapi dia meninggalkan dunia karena fokus ibadah, karena fokus melakukan ketaatan sampai lupa segalanya. Nah, orang kayak gini nggak mungkin sampai kemudian menghadiri undangan terus dibayar karena pesertanya banyak yang ngalah berkah, kemudian airnya dijual. Dia sendiri saja sudah meninggalkan dunia, apalagi dimanfaatkan panitia untuk menarik dana dari masyarakat. Maka orang gila yang berstatus wali itu yang dimaksud adalah orang yang tenggelam dalam ibadah sampai dia tinggalkan seluruh kegiatan duniawi sehingga dinilai orang, wah orang ini kayak orang gila, terlalu rajin dalam beribadah. Tapi realitas seperti itu tidak kita jumpai. Kenyataannya yang disebut sebagai wali yang gila atau wali majdub tadi adalah memang betul-betul gila, akalnya nggak ada, bukan karena dia fokus ibadah. Terbukti orang ini terkadang dibawa kemana-mana untuk bisa menarik jamaah lalu mengumpulkan kantong-kantong infak atau donasi, dan duitnya banyak orang itu karena dia laris. Berarti kan bukan karena latar belakang meninggalkan dunia. Ya, sudah sangat jelas sekali dan sangat rinci apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Aminur Bait ya. Ini saya reaksi dari channel ANB Channel. Teman-teman yang mau nonton video fullnya silahkan ke channel ini ya. Saya rasa tidak perlu panjang lebar lagi saya berbicara karena sudah jelas apa yang dikatakan oleh Ustadz Aminur Bait. Intinya adalah wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
menaati aturan-aturan Allah. Semakin wali dia, semakin taat kepada Allah. Tentunya ketaatan ini bisa kita lihat dari rajinnya beribadah, termasuk juga menutup aurat, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tentu hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang waras. Bahkan orang-orang yang kelihatan taat, beribadah, bertakwa kepada Allah pun itu belum bisa kita klaim bahwa dia wali, karena nggak ada yang tahu keikhlasan di hatinya ketika dia beribadah. Apakah benar-benar ikhlas karena Allah atau karena pujian orang lain? Makanya sebenarnya wali Allah itu yang benar-benar tahu dia wali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah memberikan bocoran ciri-cirinya. Yang disebut wali itu adalah orang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya akal waras. Karena orang-orang yang akalnya tidak waras, catatan amalnya tidak diakui. Dia mau berbuat baik, mau berbuat buruk, tidak dicatat sebagai pahala maupun dosa. Oke, semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.